Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Indah Hamidah. Nah, di pembahasan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang kurban dan akikah. Selamat menyimak. Di pembahasan tentang kurban dan akikah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dahulu tentang kurban dulu apa akikah dulu ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan misalnya jika orang tua kalian itu belum sempat berakikah. Nah, maka sebaiknya itu boleh berkurban dulu. Nah, misalnya berkurban, karena berkurban itu adanya 1 tahun 1 kali, yaitu pada bulan Hari Raya Idul Adha atau tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Nah, sedangkan kalau berakikah itu bisa kapan saja dan di waktu-waktu semampunya untuk bisa berakikah. Nah, selanjutnya pengertian akikah. Kata akikah berasal dari akka, artinya memotong, yaitu memotong rambut yang baru tumbuh di kepala anak yang baru lahir. Menurut istilah, akikah artinya menyembelih binatang ternak tertentu yang bertepatan dengan lahir anak yang sebagai bukti syukur kepada Allah. Adapun ketentuan berakikah pada anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki yaitu 2 ekor kambing. Adapun untuk anak perempuan yaitu 1 ekor kambing. Hukum berakikah. Hukum berakikah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang hampir mendekati wajib. Nah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis berikut, kullu gulami murtahinu biakikati tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma, rawahul Ahmadu wa Tirmizi. Nah, artinya setiap bayi yang baru lahir itu menjadi tergadai sampai disembelih hewan akikah pada hari ke-7 dari lahirnya, dicukur rambutnya dan diberi nama. Adapun pelaksanaan akikah dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran anak. Nah, selanjutnya yaitu ada syarat akikah dan fungsinya. Syarat akikah itu ada 4. Yang pertama itu hewan ternak berupa kambing. Yang kedua itu sehat, tidak cacat, dan memenuhi syarat. Yang ketiga, daging akikah dibagi 3. Nah, yang keempat, daging akikah lebih utama dibagikan setelah masak. Adapun fungsi akikah, salah satunya yang A itu sebagai rasa syukur kepada Allah, yang ke B itu mendekatkan diri kepada Allah, yang ketiga, yang C sedekah pada saudara atau tetangga, yang D menghidupkan sunnah Rasul. Perbedaan kurban dan akikah. Nah, di sini ada perbedaannya. Kalau kurban itu, kurban disyariatkan di antara tanggal 10 sampai 13 bulan Zulhijjah. Sedangkan akikah disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak. Nah, kalau kurban disyariatkan dilaksanakan setiap tahun, sedangkan akikah itu 1 kali seumur hidup. Yang ketiga, binatangnya cukup 1 ekor. Kalau akikah itu jumlah selain kambing jumlahnya 1 ekor untuk setiap anak. Nah, yang keempat itu seekor sapi boleh untuk 7 orang. Nah, kalau akikah itu daging diberikan setelah masak. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Kalau kurban juga daging lebih utama dibagikan setelah dimasak. Nah, yang selanjutnya tata cara penyembelihan kurban dan akikah. Nah, ketentuan berkurban. Nah, di sini selanjutnya itu kita membahas tentang ketentuan berkurban. Pengertian kurban. Kurban artinya menyembelih binatang ternak yang telah. Selanjutnya yaitu ketentuan berkurban. Yang pertama itu pengertian kurban. Kurban artinya menyembelih binatang ternak yang telah memenuhi syarat tertentu, dilaksanakan dengan waktu tertentu dan niat untuk ibadah.
Yang kedua, yang B itu ajaran perintah kurban ada pada zaman Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Nah, dikisahkan juga dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Selanjutnya langsung kita ke hukum berkurban. Hukum berkurban yaitu hukumnya sunnah muakkad, sama seperti berakikah, yaitu sunnah yang dikuatkan dan hampir mendekati wajib. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan walam yudoha fala yaqriru banna musallana. Rawahul Ahmadu wa ibnu Majah. Nah, di sini Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Nah, di sini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad dan Abu Hurairah dan Ibnu Majah. Nah, waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban itu ada pada tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, atau tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, hari Tasyrik. Di luar waktu tersebut adalah penyembelihan biasa, bukan berkurban. Nah, adapun syarat hewan berkurban. Nah, yang pertama itu telah memenuhi umur. Yang kedua itu kondisi fisik hewan kurban. Nah, ada juga pemanfaatan daging kurban. Nah, daging kurban harus habis dan dibagikan oleh fakir miskin dan sebagian untuk diri sendiri. Adapun firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 36 dan 28. Nah, bisa dilihat, Ibu bacakan ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra. Nah, artinya maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Quran surat Al-Hajj ayat 36. Nah, selanjutnya ada lagi Quran surat Al-Hajj ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu minha wa at'imul ba'isul fakir. Nah, selanjutnya itu ada hikmah di balik kurban. Nah, adapun hikmahnya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Di sini ada Quran surat Al-Hajj ayat 37. Adapun manfaat berkurban dalam Islam, yang pertama, saksi amal di hadapan Allah. Yang kedua, nafak tilas perjalanan Ibrahim. Yang ketiga, belajar ikhlas. Yang keempat, peduli sesama. Syarat dan ketentuan pembagian daging kurban. Yang pertama, yang A itu orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan sembelihan dengan cara yang halal tanpa berhutang. Yang B, berkurban harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, kerbau, dan biri-biri. Yang C itu binatang yang disembelih tidak cacat seperti buta, pincang, tidak sakit, dan telinga serta ekornya utuh. Yang D, hewan kurban telah cukup umur sesuai ketentuan. Yang E, orang yang melakukan kurban hendaknya merdeka, bukan budak, balik dan berakal. Yang F, hewan kurban disembelih pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada hari raya Idul Adha. Yang G, daging hewan kurban dibagi menjadi 3, yaitu 1/3 untuk orang yang berkurban dan 1/3 untuk disedekahkan dan 1/3 dihadiahkan kepada orang lain. Yang selanjutnya, sunnah berkurban. Nah, yang pertama itu orang yang akan berkurban tidak mencukur atau menggunting rambut dan tidak memotong kuku sejak 1 Zulhijjah sampai kurban. Yang kedua, menyembelih sendiri binatang kurban, boleh diwakilkan juga ya.
Yang ketiga, dianjurkan melaksanakan sunnah-sunnah yang umum, menyembelih pisau yang tajam menghadap ke kiblat dan lain-lain. Yang keempat, dianjurkan membaca basmalah dan takbir sebelum menyembelih. Yang kelima, dianjurkan berdoa. Nah, yang keenam, dianjurkan menyembelih di dekat tempat tinggal. Nah, terima kasih. Terima kasih Ibu ucapkan, semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat serta menambah pengetahuan kalian. Nah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.